Supradi, mantan Sekda Solo, bongkar kelakuan atau borok si Jack. Jadi katanya selain ngibul tentang dia nggak mau ambil gaji waktu jadi wali kota, ternyata ia pernah diduga nyolong duit pasang reklame, guys. 5,2 miliar loh, guys. Bayangin. Nih lihat videonya nih. Ya, waktu itu kan saya ditanya mengenai dari TV One waktu itu mengatakan bahwa apa betul Pak Jokowi itu nggak ngambil gaji, tidak terima gaji. Oke. Nah, saya jawab yang bilang kayak gitu siapa? Karena yang nganterkan kwitansi ke Jokowi tanda tangan itu saya setiap bulan dapat laporan dari bagian keuangan bahwa sudah Pak, ini Pak sudah diterima, sudah ditandatangani, sudah diterima, sudah ditandatangani. Nah, setelah habis diterima dia buang, nggak tahu deh. Iya. Dia menerima itu. Ya, tapi waktu kalau teman-teman nonton video yang viral itu nggak cukup itu kalimatnya. Saya tambahin ya. Apa munafik itu, wong saya yang datang. Kalau beliau sekarang nggak mau ngomong ya nggak apa-apa, jangan kita paksa. Ya, intinya memang dia terima, jadi anda bukan berarti dia nggak terima, intinya terima. Itu maksudnya apa kira-kira? Dia terima tapi ngomong bengak-bengok di luar dia nggak terima, tuh maksudnya apa kira-kira? Saya juga nggak tahu ya, apa memang dia supaya dianggap baik, supaya dianggap Ikhlas gitu ya? ikhlas, supaya dianggap lugu apa itu, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas saya ngelihat dengan mata kepala sendiri di lapor itu ada kwitansinya, ada tanda tangannya, sudah Pak. Pak boleh tahu nggak Pak, dulu gaji wali kota zaman itu berapa Pak? Setahu saya kalau tidak salah loh ya, 18 sama 15. 33. Enggak, dalam arti 18 itu wali kotanya, 15 itu wakilnya. Oh gitu. Tapi itu gaji, belum tunjangan itu ini ya? Belum yang lain, belum itu gaji yang diterima. Sebagai sekda pasti tahu dong berapa total penerimaan sah seorang wali kota sah ya? APBD, APBN itu. Itu sulit juga loh Pak, karena yang urusannya proyek-proyek kan di luar itu di luar. Enggak dengan proyek-proyek, gaji tunjangan ini tunjangan itu gitu maksud saya. Di luar proyek kan itu udah mainan lain itu. Nah, waktu itu loh ya, waktu itu kira-kira ada 15 tahun yang lalu ya, kira-kira sekitar 35-50. Oke. Jadi kalau 35-an itu nggak diambil, katakanlah iya nggak diambil ya, mohon maaf receh-receh juga. Kenapa saya bilang gitu? Karena baru kemarin saya nonton videonya beliau dengan Mas Taufik ya, Muhammad Taufik ya. Itu cerita soal Sriwedari, pasar Kelitian. Nah, itu kan dua hal yang nggak diungkap ya. Bahkan termasuk biaya APBD-nya dinaikkan dari 2,3 jadi 4,6 tanpa persetujuan DPR. Tadi saya ngomong lagi sama Mas Taufik, itu malah Bang Edi katanya tuh duitnya malah buat biaya mebel dia. Kan ngaco nih, gila kan? Dengar-dengar gitu nggak dulu Pak? Kalau yang itunya saya nggak jelas ya, tapi hanya waktu itu jelas gini Pak, yang saya punya jelas itu gini. Itu ada papan reklame Pak. Papan reklame itu di Manaan, di dekat Gor Manaan. Gor, ada stadion. Itu ada Manaan, itu papan reklame itu yang masang gudang garam. Habis masang gudang garam, terus depannya papan reklame itu ada Videotron. Oh, ngaling Jadi di depannya itu. Okay. Nah, habis itu kan saya didatangi sama Aspro. Aspro itu asosiasi promosi ya Pak? Promosi. Oke. Ya, dan dia negur saya, Bapak, kenapa itu kok? Itu saya udah bayar yang ini, kok dipasangi depannya dipasangi. Nah, terus saya berdebat sama Aspro itu karena memang saya yang nggak tahu. Oke. Ternyata dia kemarin lusanya dia datang lagi bawa surat ini loh Pak. Nah, saya lihat, oh iya ini ternyata itu ketua penataan reklame Kota Surakarta, ternyata Sekda. Oh iya ya, berarti saya salah. Oh sorry, saya salah. Berapa mau bayar? Sekian Pak. Nah tuh loh kok. Sekian tuh berapa? 5, sekian, 5 miliar lebih lah. Untuk iklan itu? Untuk iklan, untuk dia masang itu, dia udah bayar. 5,2 miliar. 5,2 miliar. Nah, habis itu Kepala Dinas Pendapatannya tak panggil.
ini masang reklame kok kayak gini, gimana itu saya disalahkan sama Aspro loh. Nah, terus saya tuh tadinya saya berkelit karena saya nggak tahu, ternyata begitu dia bawa nih loh, SK-nya ternyata saya kira oh iya saya yang salah, oke maaf saya salah. Nanti dia nunjukin kwitansinya macam-macamnya. Dan ternyata dia ngasihnya kok besar 5 miliar. Nah, terus dinas pendapatan daerahnya saya tanya, ini di mana? Kelebihan uang ini di mana? Dibawa pakai Pak. Pakai siapa? Nanti apa-apa saya yo yang dikira bikin saya loh. Angkanya berapa, berapa? Aduh, ini loh Pak. berapa sebetulnya yang dibayarkan negara? Itu cuma 250-an juta. 250 juta. Nah, terus kan loh, kok bisa kayak gitu? Sampai 5,2. Sayang orang itu udah meninggal, jadi itu kan habis itu ganti saya. Ganti itu dia cuma enggak panjang umur. Ya, ada rapat di Surabaya, meninggal di Surabaya. Ngeri sekali. Kok bisa loh? Kok bisa ternyata jiwa ngibulnya itu udah dari dulu. Tapi kok bisa nggak kebongkar gitu loh dulu. Ini yang salah ini dulu partai pengusungnya ini. Bisa-bisanya orang seperti itu kok dibawa ke ranah pemerintahan atau ranah presiden, itu kan jadinya seperti ini, hancur semua. SMK ngibul yang ternyata itu adalah mobil praktek anak SMK, terus diaku-aku ingin dijadikan sebagai mobil nasional, ternyata sampai sekarang goib. Terus katanya nggak pernah ambil gaji waktu jadi wali kota, ternyata ini dibongkar sama sekdanya sendiri guys. Terus yang lebih parah, uang pasang baliho atau reklame ternyata udah diterima, bahkan sekdanya pun nggak tahu loh uangnya kemana itu loh. Apa ini nggak dinamakan nyolong? Ya entah siapa yang nyolong, ya pasti nyolong.